Nah, apa itu terkait dengan rumah dinas tadi nanti harus didata, didaftar, diinventarisasi, ya di situ dibedakan ya karena memang aturannya masih seperti itu, dibedakan antara Jakarta, Jabodetabek maksudnya situ ya, dengan non Jabodetabek, ini kan. Ya, karena dianggap Jabodetabek ini wilayah yang khusus sehingga kemudian perlu pembedaan yang pasti untuk yang Jabodetabek ditangani langsung oleh Cipta Karya, untuk yang lainnya itu ditangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Teknis di provinsi yang bersangkutan. Kemudian ini penetapan golongan 1 dan 2 ya nanti ditetapkan oleh pengguna, 3 oleh pengguna barang golongan 3. Jadi ini diawali pengelola tapi nanti dikuatkan lagi oleh yang masing-masing pengelolanya gitu ya. Jadi untuk golongan 1 dan 2 itu oleh penggunanya, kemudian pengguna barang, jadi pimpinan instansi kementerian lembaga. Untuk golongan 3 itu yang Menteri PU namanya Dirjen Cipta Karya. Nanti dua-duanya akan dilaporkan ke Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan selaku pengelola barang negara. Kemudian saya kira ini tata penetapannya juga ngikut saja ya, jadi mengajukan usul, ada bukti-bukti, kemudian nanti ditetapkan statusnya paling lambat 1 tahun sejak dimiliki oleh negara dan nanti disampaikan kepada Menteri PU dan kemudian Menteri Keuangan. Menteri PU ini sebagai pembina pengelolaan pembina rumah negara, nyebutannya seperti itu, pembina rumah negara, bukan pembina pengelolaan rumah negara saya gitu, tapi nyebutnya pembina rumah negara, Menkeu nanti pengelola barang milik negara berupa rumah negara. Kemudian ada peraturan Menteri PU, saya kira nanti bisa dilihat sendiri. Nah, ini sudah. Kemudian untuk rumah susun, nah ini ada kriterianya. Jadi sebutnya adalah satu blok. Mungkin satu blok itu mungkin beberapa rumah susun gitu ya. Nanti biasanya ya kayak rumahan gitu, blok apa dan sebagainya gitu. Nah, itu contohnya. Kemudian bisa juga nanti di antara golongan 1, 2 dan 3 itu akan dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, itu. Nanti ada alih statusnya juga itu. Kemudian untuk golongan 1 dan 2 wajib digunakan optimal. Jika enggak digunakan, itu diserahkan pada pengelola dan jika diperlukan dapat dialih fungsikan untuk bangunan kantor. Nah, ini beberapa yang tadi di gambar depan itu, jadi misalkan kemarin ada juga contoh gambar rumah dinas jabatan bupati mana di daerah Jogja. Itu juga ada. Itu jadi kantor akhirnya seperti itu. Kemudian menghuni. Nah, kita semua boleh menghuni rumah negara ketika di sini ada yang namanya surat izin penghunian. Nah, gitu ya. Dari pejabat yang berwenang, siapa dia? Untuk golongan 1 ya, untuk atau rumah jabatan itu adalah pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian untuk golongan 2 pejabat eselon 1 atau pejabat ditunjuk, dan kemudian untuk golongan 3 itu Dirjen Cipta Karya atau kepala dinas tadi. Syaratnya untuk golongan 1 jabatan dapat SIP, pernyataan taat kewajiban. Untuk yang model rusun, nah itu ada perhimpunan penghuni rusun. Jadi kalau model rumah susun maka harus satu grup sekalian di situ. Terus kemudian golongan 2 statusnya pegawai negeri, ada SIP, pernyataan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas, gitu. Kemudian artinya dalam arti Pak dulu pernah, tapi kemudian sudah dilepas lagi, ya itu artinya dianggap belum, gitu ya. Pengertian di sini jangan sampai ada yang dapat double. Nah, nanti ada juga ketentuan. Saya kemarin baca untuk di pemerintah daerah tuh, tapi saya kira pendapat juga sama. Misalkan suami istri sama-sama pegawai negeri, sama-sama dapat jabatan, sama-sama dapat fasilitas mobil, rumah dinas dan sebagainya. Nah,
Mungkin mobil masih memungkinkan, ya kan, masih istilahnya yang itu untuk si ibu, yang itu untuk si bapak dan sebagainya. Tapi kalau rumah dinas ini hanya satu, gitu. Jadi satu harus dilepas, tidak boleh kedua-duanya memiliki masing-masing rumah dinas. Nah, kemudian tadi perhimpunan saya kira juga sudah ada ya, sama aja. Kemudian menghuni. Nah, menghuni juga sama. Ini tadi yang seringkali jadi problem. Rumah negara golongan 3, pegawai negeri, pensiunan. Nah, janda atau duda, termasuk janda atau duda pahlawan, pejabat negara. Nah, ya ini, jika penghuni telah meninggal, nah ini, maka SIP diberikan kepada anak sah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan. Jadi apabila telah meninggal, maka anaknya masih boleh itu sepanjang diberikan SIP. Itu. Nah, kemudian untuk ini sama kalau ini ya apa tadi lokasinya, surat pernyataan untuk mentaati kewajiban, tidak melanggar larangan, belum pernah membeli untuk meroleh, dan kemudian sama juga untuk rusun ada perhimpunan penghuni. Nah ini seringkali yang jadi masalah nomor 1 ini. Nah, ini seringkali jadi masalah gitu ya. Jadi kayak turun-menurun seperti itu. Ini nih yang jadi menyulitkan orang atau pegawai baru ketika harus menghuni rumah dinas gitu karena masih dipakai oleh penghuni lama. Ini yang seringkali terjadi. Kemudian kewajiban dan larangan ya ini. Pertama kewajibannya menempati. Nah, jadi kalau sudah diberikan fasilitas harus ditempati. Kalau ternyata nggak ditempati, maka dibatalkan. Nah, itu mungkin yang menjadi dasar kenapa saya dulu oleh orang tua saya ketika saya dapat rumah dinas, meskipun kondisinya seperti itu sempat kepikiran, waduh kalau kondisinya seperti ini gimana ya, tetap kontrak aja ya gitu mencari rumah, tapi ternyata orang tua mengatakan harus diambil gitu karena mungkin juga seperti ini daripada suatu saat nanti nggak dapat gitu. Kemudian bayar sewa otomatis, memelihara dan manfaatkan sesuai dengan fungsinya. Jadi jangan sampai ada penyimpangan gitu ya. Kemudian bayar pajaknya, ini kadang-kadang seringkali PBB telat, listrik telat, telepon telat, ini sekali itu seperti itu. Kemudian membayar biaya pemakaian daya, ini mengosongkan, menyerahkan beserta kuncinya selambat-lambatnya 2 bulan sejak pencabutan. Jadi kalau sudah mencabut, nggak menggunakan lagi, maka harus dikembalikan kepada instansi yang berwenang gitu. Nah, kemudian mengajukan permohonan pengalihan paling lambat 1 tahun sejak menjadi golongan 3. Jadi ketika ditetapkan status menjadi rumah negara golongan 3, maka bisa dihuni kemudian mengajukan pengalihan hak paling lambat 1 tahun. Gitu. Kemudian larangan mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin. Nah, ini jangan sampai terjadi. Atau bahkan menyerahkan pada pihak lain. Nah, kemudian menggunakan rumah tidak sesuai. Nah, kemudian penghuni rumah negara dalam satu kota atau daerah yang sama. Ini enggak boleh karena hanya satu. Oke, mungkin ini dulu sebelum kita masa alih status. Monggo mungkin kalau ada yang ingin disampaikan sambil saya ini laporan ini kuliah, silakan. Monggo, mungkin ada yang silakan masih apa Mas? Aldi dulu Pak. Mas Aldi, Izin bertanya Pak. Iya. Saya ingin bertanya terkait pengosongan rumah dinas tersebut Pak. Saya kan baca terkait pengosongan paksa rumah dinas pensiunan PNS IPDN Pak. Dalam berita tersebut tuh disampaikan bahwa keluarga itu yang nempatin rumah dinas belum siap untuk ninggalin rumah tersebut Pak karena belum milikin rumah dan malah melaporkan kepada Komnas HAM Pak. Sehingga pengosongan tersebut jadi ditunda, tapi sebenarnya mereka tuh bisa aja melakukan pengosongan tapi diberi kompensasi
Enggak, Pak, diberi kompensasi, Pak, malahan. Walah, ya ini oke. Nah, itu bagaimana ya, Pak, penyelesaiannya? Karena Nah, di ini sesuatu yang, ya terima kasih Mas Aldi. Ini seringkali menjadi suatu hal yang ini ya, apa namanya, apa ya, memusingkan, saya katakan begitu ya. Karena memang sebenarnya begini, dia sudah menghuni rumah dinas itu, ya kan? Dia menghuni rumah dinas itu kan sebenarnya sudah ada fasilitas toh Mas, sudah diberi kesempatan. Bayarnya itu nggak seberapa Mas. Saat itu saya dapat rumah dinas itu kan levelnya itu biasanya katanya orang situ. Ini rumah dinas di stan itu untuk ini loh ya, pejabat tinggi minimal eselon 3, padahal saya itu masih 4. Tapi karena stoknya hanya itu ya saya 34.000 Mas sebulan. Bayangkan kalau kita coba ngekos di lain tempat dengan ukuran segitu, mungkin ya 5 juta sebulan mungkin, atau bahkan lebih gitu. Gitu. Jadi sebenarnya gitu, ketika mereka itu mendapat fasilitas seperti itu, terlepas apapun latar belakangnya, entah karena bapaknya pejabat, entah bapaknya atau ibunya pahlawan dan sebagainya. Tapi sekali lagi itu adalah fasilitas dari negara yang bisa ditarik sewaktu-waktu. Saya kira di perjanjian pasti ada. Saya sendiri agak lupa, tapi yang pasti saya selalu menyampaikan kepada keluarga, ini siap-siap loh ya, kalau kita sudah punya rumah sendiri, maka kita lebih baik check out. Saya nggak mau ngalami seperti tadi Mas Aldi cerita tadi, diusir-usir itu loh Mas. Itu nggak nyaman. Gitu. Nah, jadi bahkan dulu saya di Palembang itu sempat mengalami begini sama Pak Kepala Kantor itu. Jadi kan waktu saya datang ke Palembang itu, posisinya saya masih punya rumah dinas di sini ya, di kampus. Kemudian pada saat saya ke sana, saya dibilangin, Yud, kamu sementara ini kamu boleh menghuni mes. Ada mes untuk tamu Mas gitu. Tapi hanya maksimal sebulan, maksimal atau 2 minggu atau sebelum, saya agak lupa. Dan nggak boleh menggunakan rumah dinas karena masalahnya adalah kamu sudah masih punya tanggungan rumah dinas di Jakarta, gitu. Nah setelah itu saya wajib ngekos. Ini saya di Palembang ngekos Mas gitu. Nah, ya kan. Nah begitu seterusnya sampai dengan ketika saya kemudian masih di sana, pimpinan saya ganti dan sebagainya, akhirnya saya nebeng ke teman yang kebetulan ya karena kita sama-sama ini ya apa namanya itu keluarga nggak ikut, ya kan? Jadi ya udah rumah dinas di Palembang yang lumayan gede itu kita pakai untuk ini ya ukuran kecil gitu karena beberapa kamar ya kita pakai berdua akhirnya gitu. Karena saya juga nggak ingin melepas rumah dinas yang sudah dapat di Jakarta saat itu gitu. Nah, jadi apa namanya Mas, mestinya dari cerita Mas tadi gitu udah dapat fasilitas, bayar, harga murah, logikanya ya sama seperti yang saya sampaikan itu adalah ketika ditarik ya sudah kita harus segera pindah, tidak perlu ada macam-macam di situ. Nah, kemudian kalau ada yang menuntut, nah terus dasar tuntutannya apa gitu. Artinya misalkan dia mengatakan saya sudah bangun ini, yang izinkan dia bangun di situ siapa? Kan tadi dikatakan tidak boleh mengubah apa bentuk sebagian atau seluruhnya gitu ya tadi di kalimat itu aturannya itu, dan kemudian ketika apa namanya tidak boleh, kenapa dia lakukan? Berarti kan sebenarnya ada pelanggaran di situ. Nah itulah yang kemudian harus bertanggung jawab gitu loh artinya. Jadi saya kira salah ketika kemudian memberikan apa ya semacam apa ya kompensasi dan sebagainya, sebenarnya malah jadi masalah bagi instansi yang terapkan seperti itu. Tapi kembali lagi pimpinan instansinya nanti seperti apa? Apakah dia mengizinkan pemberian kompensasi itu atau tidak gitu. Karena kembali lagi ke ini ketentuan keuangannya. Sebenarnya menurut saya nggak boleh gitu. Itu Mas Aldi. Gitu. Karena ya tadi itu kan nggak boleh mengubah, nggak boleh apa dan sebagainya. Kalau kemudian dia nuntut latar belakangnya kenapa? Gitu. Masalah waktu, oke lah diberi waktu berapa? 1 bulan gitu. Ya sudah 1 bulan. Gitu. Ketika termasuk pengosongan rumah di stan yang sekarang itu Mas dipakai untuk
depannya student center itu juga sama gitu. Jadi diberi waktu untuk meninggalkan itu lebih kurang berapa, 1 bulan atau 2 bulan, saya agak lupa pada saat itu. Itu masalah di. Baik Pak, terima kasih Pak. Monggo mungkin ada yang lain. Silahkan. Izin bertanya. Monggo Mbak Putu Devi, silahkan. Terkait dengan rumah dinas golongan 3 tadi, itu dikatakan berasal dari rumah dinas golongan 2 yang dapat melakukan penjualan. Lalu pertimbangan dari pengguna barang sebagai pengguna barang itu dalam memutuskan atau memberikan persetujuan terkait dengan bahwa rumah dinas ini dapat dialih kepemilikan seperti dapat penjualan kepada pihak yang sebelumnya menempati itu bagaimana Pak? Karena kan banyak risiko gitu Pak. Karena bisa saja bisa ditempatkan oleh pejabat yang baru atau yang lain gitu. Saya ulangi sedikit ya Pak, tadi pertanyaan bergema masalahnya. Jadi apa yang mungkin singkatnya, apa latar belakang kenapa pada akhirnya direklas menjadi dari golongan 2 menjadi golongan 3 gitu, dibanding nanti kan siapa tahu nanti ada pertimbangan bahwa ada pejabat baru yang akan menempati, begitu ya Mbak ya? Singkatnya begitu? Ya, betul. Oke, ya. Oke, terima kasih Mbak Pandi Putri. Memang ada banyak pertimbangan gitu ya, kenapa institusi kemudian pada pilihan apakah kemudian diturunkan kelasnya dari golongan 2 menjadi golongan 3, sehingga kalau udah golongan 3 boleh dimiliki pegawai yang bersangkutan, atau tetap mempertahankan tetapi dengan mempertahankan dengan pertimbangan bahwa nanti kalau ada pejabat baru atau orang baru yang belum punya rumah bisa digunakan. Ada beberapa pertimbangan, Mbak. Yang pertama adalah kondisi rumah itu sendiri. Masih layak enggak gitu. Karena jangan-jangan seiring waktu ini misalkan lokasi kantornya sudah jauh. Lokasi kantor dari misalkan kantor baru di misalkan contoh yang Jakarta gitu ya. Terus kemudian kantor barunya akan berpindah ke kota lain. Gitu. Nah, maka buat apa gitu? Istilahnya menyebabkan lamanya transportasi dan sebagainya itu gitu. Dulu waktu kantor masih di Jakarta nggak ada masalah, orang bisa deket ke sana kemari. Tapi ketika kantornya pindah keluar kota, untuk kesananya ada susah gitu. Nah, maka terpaksa mungkin udah bangun rumah dinas baru gitu ya, dan kemudian sebagian rumah dinas yang ada itu kemudian diturunkan kelasnya menjadi golongan yang lebih rendah, golongan 3. Misalkan seperti itu contoh gitu ya. Lokasi. Yang kedua mungkin karena memang kondisi gitu kan, sudah lama nggak terawat, rusak atau dan sebagainya. Tapi kemudian memang ada pegawai yang berkenan untuk ya udah nggak apa-apa Pak, saya mau memperbaiki dan sebagainya, dan kemudian satu area itu kemudian sudah sepakat itu bisa saja terjadi. Tapi sekali lagi untuk memutuskan itu tidak mudah Mbak Putu gitu, karena untuk membangun rumah dinas itu perlu pertimbangan yang lumayan banyak gitu, bukan hanya masalah anggaran, tetapi kemudian rumah dinas yang setara, yang layak itu seperti apa? Karena kan perkembangan kota kan makin tinggi ya gitu. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah mungkin rumah dinas itu gitu kan memang tidak diberikan kepada pegawai, tapi memang mau langsung digusur misalkan. Gitu. Jadi langsung digusur karena memang mau dipakai untuk bangunan baru ya. Contoh di kampus ini kan bangunan baru ya. Gitu. Jadi karena mau dibangun gedung dan sebagainya, sehingga kemudian rumah dinas terpaksa harus dikosongkan. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan, Mbak. Memang nggak mudah institusi harus memutuskan apakah akan diturunkan menjadi golongan 3 dan kemudian bisa dibeli, atau dibiarkan tetap di rumah dinas pada golongan yang sama. Apalagi nanti kalau ada peraturan, misalnya peraturan pimpinan dan sebagainya, itu sudah tidak menganggap bahwa rumah dinas itu diperlukan. Nah, sehingga kemudian ya sudah rumah yang sudah ada itu kemudian
turunkan dan bisa dibeli oleh pegawai yang bersangkutan. Gitu. Itu Mbak Devi. Nanti tambahannya mungkin alasan yang lain itu menjadi kepentingan institusi yang bersangkutan. Tapi sekali lagi ada berbagai macam pertimbangan, mau digusur karena memang akan dibangun bangunan baru, peruntukan baru, kemudian juga karena memang sudah jauh lokasinya dari kantor yang baru. Nah, kemudian ada juga yang ketiga tadi ya memang ketidaklayakan. Itu. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak. Oke, monggo mungkin ada lagi. Izin bertanya Pak. Monggo. Terkait larangan ini kan ada larangan menyerahkan sebagian atau seluruh rumah padat. Teman saya tuh pernah cerita Pak, kayak dia itu ngekos di rumah dinas gitu Pak. Nah, itu kan termasuk ke larangannya Pak. Nah, tindak lanjut misalnya pejabat ini ketahuan dinas itu tindak lanjutnya ke dia gimana Pak ke depannya? Mbak siapa ini? Mbak Sonya Pak. Mbak Sonya. Ya, ini saya pernah ini juga Mbak ngalami ada cerita tapi lupa di mana ya, pernah ada berita gitu ya. Tentunya ya harus ditindak oleh instansinya ya, gitu. Yang pertama ya sesuai ketentuan yang berlaku harus diminta pertanggungjawaban, gitu ya. Ini alasnya kenapa? Kalau memang nggak butuh karena alasan mungkin dia sudah memiliki rumah dan sebagainya, pasti akan diselidiki tuh Mbak, gitu ya. Akan diselidiki, kemudian kalau ternyata diputuskan ya sudah ditarik Mbak, gitu. Ditarik rumah dinasnya, kemudian mungkin kalau masih istilahnya Mbak namanya pelanggaran dianggap berat dan sebagainya, kan itu pelanggaran disiplin juga gitu ya. Kalau dianggap berat ya mungkin dia akan disanksi Mbak, gitu. Disanksi dan kemudian ya hukuman disiplinnya apa tergantung dari keputusannya pimpinan kantor yang bersangkutan. Begitu Mbak. Gitu. Makasih Pak. Yuk, oke. Ada lagi? Monggo. Izin Pak. Monggo, Mbak siapa? Dita Pak. Mbak Dita. Ya, silakan Mbak Dita. Saya tadi tuh baca cerita kan Pak, katanya itu pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu menganggarkan 2 miliar untuk pengaspalan rumah dinas gubernurnya Pak. Nah, kemudian kan dari artikel itu anggarannya besar ya Pak, 2 miliar. Kenapa kok malah dianggarkan ke aspal Pak, kok nggak ke rumah dinas yang terbengkalai gitu Pak perawatannya? Wah, ini. Oke Mbak, ini terima kasih Mbak. Jadi oke, mungkin kita lepaskan dulu kalau saya melihat dari pertanyaan ada dua hal Mbak. Yang pertama masalah penganggarannya dan yang kedua masalah peruntukannya, gitu. Nah, kalau masalah penganggaran sekarang, nah ini selalu orang berlindung kan sudah dianggarkan, ya sudah gitu loh. Sehingga kalau kita mengubah menjadi bentuk lain, itu malah salah Mbak, gitu. Itu pendekatannya seperti kita seringkali mendengar berita, ya. Jadi misalkan pembangunan ini seperti tadi misalkan apa kok aspal ya, lah kan selalu dikatakan kalau yang diwawancara mengatakan sudah dianggarkan, nah udah sudah nggak ada yang bisa menjawab. Kadang-kadang begitu alasannya itu karena sudah dianggarkan ya, tapi kan anggaran itu bukan berarti sesuatu yang mutlak gitu ya, mutlak itu karena sebenarnya masih ada proses ketika kita melakukan perubahan dari anggaran yang bersangkutan. Misalkan rencana harusnya tadi ngaspal menjadi bangunannya misalkan gitu sebenarnya ada, tapi rata-rata mohon maaf Mbak itu seringkali apalagi kalau nilainya besar itu kan ribet ngurusnya gitu. Kadang-kadang harus sampai Mbak misalkan di daerah gitu sampai ke pusat gitu dan sebagainya. Lah ini akibatnya kecenderungannya karena menggunakan pembenaran anggaran tadi untuk kemudian tetap melakukan proses pengaspalan. Itu Mbak yang pertama terkait dengan masalah penganggaran. Jadi karena sudah dianggarkan ya sudah selesai masalahnya gitu.
Ya kan, nanti kalau lah kenapa nggak diubah dan sebagainya, prosesnya lama, malah nggak jadi-jadi. Apalagi nanti pengadaan itu pasti akan menggunakan berbagai macam, ada model lelang, ada dan sebagainya, kan apa yang nilai besar. Nah ini kalau nanti misalkan terbengkalai proses lelangnya, akibatnya apa? Nggak jadi bangun, duitnya sisa, jadi masalah lagi. Gitu. Nah, apalagi kalau sekarang ini contoh, ini beberapa daerah kan diingatkan Bu Menteri atau diingatkan juga oleh Mendagri ini harus segera pertanggungjawaban keuangan karena realisasinya rendahnya. Ya mau nggak mau kan pasti akan menggunakan anggaran itu dengan gimana caranya supaya segera direalisasikan. Nggak ada kesempatan untuk ngaspal ya sudah ngaspal gitu. Padahal mungkin yang lebih penting adalah justru di bangunnya tadi gitu. Itu yang pertama. Terus kedua dari sisi yang tadi sebenarnya ada kok istilahnya cara yang lebih baik yaitu dengan melakukan proses perubahan tadi, mengajukan bahwa ada perubahan mata anggaran ini ke mata anggaran itu atau sama-sama mata anggarannya tapi kemudian diubah peruntukannya jadi yang awalnya ngaspal menjadi bangun misalkan gitu. Nah itu harusnya bisa dilakukan, hanya kembali lagi seringkali terbentur proses. Gitu loh. Itu harusnya memang harus diubah gitu. Tapi kalau dirasakan bahwa proses itu memang agak lama, nah terus nanti dampaknya atau risikonya lebih besar. Nah, ini seringkali menimbulkan keengganan untuk melakukan proses itu Mbak, proses perubahan tadi sehingga sudah dibiarkan aja, yang penting pokoknya terrealisasi. Nah, itu Mbak yang dasarnya, Pak. Tapi sekali lagi gini, harusnya pembenaran dengan cara udah dianggarkan itu nggak benar gitu. Tapi ya selama ini selalu dikemukakan seperti dan itu tidak bisa ditolak begitu saja karena memang harus kita akui proses penyusunan anggaran, kemudian pertanggungjawaban anggaran itu sering dan pengadaan barangnya sendiri itu kadang-kadang membutuhkan proses yang lumayan lama. Gitu. Itu Mbak siapa kita tadi, Mbak Dita. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi monggo? Izin bertanya, Pak. Monggo. Siapa ini, Mbak Olivia atau Mbak Mas siapa? Monggo, siapa dulu? Haikal duluan, Pak. Oh, Mas Muhammad Iqbal Haikal. Iya, Pak. Iya, oke, silakan Muhammad Iqbal. Jadi kan permasalahan yang sering dihadapi di rumah dinas ini kan terkait pungutan tak resmi dari penghuni lama kepada penghuni baru kan Pak? Oh masih ada juga ya Mas itu Mas ya? Di tempat saya masih sering Pak. Walah, masih ada ya? Jadi terkait pungutan tak resmi dengan dalih pemeliharaan itu, apakah tidak dibiayai oleh institusinya Pak, dan untuk mengatasi hal tersebut bagaimana ya Pak? Nah, oke, terima kasih Mas. Ini satu hal yang ya saya dulu pernah dapat cerita seperti juga Mas di lingkup ini, tapi nggak tahu apakah benar terjadi atau tidak di lingkup kami ya Pak Mas di Kementerian Keuangan. Memang ada beberapa cerita ketika penghuni baru itu muncul, dia kemudian diminta oleh penghuni lama dengan alasan dia sudah melakukan perbaikan A, B, C, D, E. Penghuni lama menyampaikan demikian, kenapa? Karena dia dulu juga dibegitukan sama seniornya juga. Seniornya ditanyain begitu lagi, begitu seterusnya gitu loh. Nah, memang harusnya ini nggak boleh terjadi gitu loh. Nggak boleh terjadi dalam artian begini. Loh, yang rumah dinas itu ya kan di awal kan itu terus kemudian kalau si penghuni itu mau menghuni, logikanya kan mestinya ya silakan terima apa adanya gitu. Nah kalau memang dia nggak mau, dalam artian nggak mau ini Mas nggak mau ditarik oleh penghuni yang lama, ya sudah jangan menghuni gitu loh. Gitu. Hanya masalahnya sekali lagi yang penghuni baru pun merasa sangat butuh rumah itu sehingga kemudian ya dia ikhlas tapi dalam tanda petik atau rela dalam tanda petik untuk bayar itu. Dan setelah bayar baru dia cuap-cuap. Saya kemarin ditarik lah. Mestinya ya penghuni baru ya jangan begitu. Kalau dia sudah ikhlas ya sudah keluarkan. Enggak usah
apa Mas namanya itu cuap-cuap mengatakan bahwa saya dipaksa ini dan sebagainya gitu. Saya kira kok begitu Mas gitu loh. Lah, kemudian kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Ya memang harus diakui anggaran negara terbatas. Anggaran negara tidak mampu untuk dialokasikan lebih banyak kepada proses rumah dinas seperti itu. Atau bahkan kalau bisa kita katakan bahwa kadang-kadang terpaksa tidak bisa dianggarkan untuk rumah dinas itu, sehingga penghuni baru ya silahkan melakukan hal yang dianggap perlu tapi atas tanggung jawab pribadinya dia, Mas. Itu gitu. Jadi kalau dulu saya terpaksa keluarkan dana sendiri gitu. Saya sendiri sampai sekarang itu nggak pernah tahu, meskipun saya sudah mendengar rumah dinas, selama saya di rumah dinas itu saya belum pernah ketemu dengan penghuni rumah dinas yang sebelum saya. Itu saya. Ya sudah, bagi saya ngapain deh ngurusi itu. Sudah, yang penting saya dapat udah huni aja gitu. Dan kalau ada beberapa kali saya lakukan perbaikan, ya terutama di awal menghuni itu harus mengganti kayu-kayunya, kemudian ini mohon maaf itu pembuangan saat itu sudah bermasalah gitu ya. Terus kemudian saluran airnya untuk ke kamar mandi bermasalah saat itu, ya sudah kita perbaiki sendiri Mas. Gitu. Saya sampai sekarang belum pernah ketemu itu yang mau di rumah saya itu siapa ya dulu. Cuma namanya aja tapi nggak tahu orangnya yang mana gitu. Tapi ya udah saya berpikir ya sudah gitu. Alhamdulillah pun apa ya saya kemudian setelah rumah saya yang sekarang saya huni ini ada, udah saya terus kemudian pindah aja. Saya nggak mau mengalami seperti gambar atau tadi yang diceritakan siapa tadi itu harus diusir dan sebagainya. Saya nggak mau itu Mas. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Mas siapa tadi Mas Iqbal, harusnya tidak boleh seperti itu. Tapi itu sudah menjadi suatu hal yang mohon maaf dikatakan lazim ya kan, lazim diterapkan ketika memang yang satu butuh. Nah, kemudian yang satu merasa ada kesempatan untuk itu dan kalau mau ya silahkan, kalau enggak ya enggak gitu. Mungkin itu aja sih. Itu Mas Iqbal. Baik Pak, terima kasih. Ya, saya sebenarnya semoga besok enggak ada lagi deh seperti itu. Ini juga salah satu ini ya Mas, apa istilahnya butuh ketegasan pimpinan dalam ini kepala kantor, bahkan mungkin kalau lebih tinggi lagi, mengatasi personil penghuni rumah dinas yang bermasalah tadi Mas gitu. Sudah dapat fasilitas, kemudian ternyata malah dilanggar, kemudian melakukan sesuatu yang enggak nyaman kepada penghuni yang baru dan sebagainya. Oke. Itu Mas Iqbal. Monggo silahkan Mbak Olivia, mungkin tadi sempat terkendala, monggo. Iya Pak. Saya mau bertanya, kalau misalnya Pak ada terjadi korsleting listrik ya Pak, terus menyebabkan kebakaran di rumah dinas gitu Pak. Nah kalau misalnya ada beberapa rumah yang rusak gitu Pak, itu yang tanggung biaya perbaikannya siapa ya Pak? Nah, dulu ada ini ya, terima kasih Mbak. Ini jadi saya buka memori gitu. Jadi kebetulan saat itu saya di Palembang, terus diberitahu istri bahwa salah satu rumah itu terbakar di kampus gitu. Gitu. Saya kaget juga kan, khawatir ini. Tapi katanya gimana yang ini nggak apa-apa, aman kok, agak jauh, tapi ya bikin rame. Ya gini, akhirnya saat itu kan saya beritanya ya apa Mbak, dilakukan tindakan gitu ya, tapi seperti apa saya nggak tahu gitu ya, karena belum pernah dibagikan umum juga gitu. Jadi seperti apa bentuk tindakannya saya nggak tahu gitu, tapi semestinya itu menjadi tanggung jawab dari instansi yang bersangkutan atau pimpinan instansi yang bersangkutan yang memberikan izin penggunaan rumah dinas. Kemudian terus kalau misalkan kan itu pasti diselidiki dulu konsletingnya itu karena apa? Apakah karena memang kesalahan apa namanya konstruksinya dari awal memang mungkin ada yang nggak sempurna apa sehingga kebakaran dan penghuni nggak tahu, maka itu tanggungan dari institusi yang bersangkutan. Tetapi kalau misalkan apa namanya itu karena oleh si yang menyebabkan itu karena memang tidak dipelihara dengan baik oleh yang menghuni, maka penghunilah yang harus dikenakan tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diakibatkan karena tadi Pak konslet dan sebagainya. Itu Mbak. Baik Pak, terima kasih Pak.
Tapi sekali lagi ini juga nggak mudah juga ya Mbak. Kadang-kadang seringkali masalah itu diselesaikan secara internal, biasanya seperti itu. Oke, mungkin satu lagi kalau masih ada. Izin bertanya Pak. Monggo Mbak Mas Altira. Izin memastikan aja sih Pak, sama seperti pertanyaan Aldi tadi di awal. Kalau untuk perlakuan komplek PJKA Pak, perusahaan jawatan kereta api kan itu sudah dari dulu Pak, dari nama PT KAI sebelum jadi KAI Pak. Dan itu kan punya komplek gitu Pak. Apakah perlakuannya sama seperti pengosongan gitu Pak? Atau apa? Maksudnya yang contoh perumahan yang ini ya PT Kereta Api kemudian digusur itu ya Mas ya? Halo? Halo Mas Altira? Iya, nggih. Iya, terus kemudian? Iya, sampai sekarang kan sepengetahuan saya masih ditempati, belum dia apa-apain. Nah, itu. Ya ini yang harus kita bedakan begini, Mas. Memang masalah yang kereta api ini seringkali muncul karena memang saya kira itu kompleksitasnya tinggi. Pertama, terkait dengan penghuninya. Siapa penghuninya? Biasanya kadang-kadang turun-temurun. Atau kalau nggak turun-temurun yang seperti tadi Mas, siapa tadi? Mas Iqbal tadi cerita gitu. Mas Iqbal cerita ada pungutan dari senior ke junior jadi senior ke bawahnya lagi, begitu seterusnya. Jadi ini membuat ya tadi kan namanya juga inflasi ya Mas ya. Itu makin lama kan yang dikeluarkan makin banyak juga gitu loh. Nah, ini sehingga kemudian menimbulkan kesulitan karena masalah selalu mereka mengatakan nuntut. Nah, pas nuntut, nah sekarang ketentuan di PT Kereta Apinya seperti apa? Ada nggak aturan yang mengatur masalah itu gitu loh. Gitu. Karena ingat itu BUMN. Nah, ini agak sedikit beda dengan yang rumah untuk yang pegawai negeri, Mas, gitu loh. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Jadi yang satu masalah adalah karena orangnya sendiri, kejadian seperti apa. Yang kedua masalah statusnya, karena kemudian dia BUMN ya, ketentuannya mesti akan kemungkinan ada perbedaan dengan yang model pegawai negeri atau tentara, polisi dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang juga harus diperhatikan juga adalah ketika kemudian dikosongkan, oke. Nah, terus kemudian apakah dalam aturan itu juga masalah apa tadi ada kompensasi enggak gitu loh. Lah jangan-jangan ini mereka minta misalnya kompensasinya atau dan sebagainya gitu. Itu ada muncul seperti itu. Dan yang keempat tentu juga namanya ini kalau perusahaan kan ada istilah ini ya Mas namanya apa itu? Bukan CSR tapi istilahnya biasanya kalau dalam perusahaan itu itu loh perhatian dari perusahaan kepada karyawan gitu kan, mereka kadang punya serikat karyawan dan sebagainya, itu kadang-kadang yang membuat pengambilan keputusan oleh si pimpinan itu menjadi sulit gitu karena tiap kali keputusan ada pertentangan. Namanya kan perusahaan ini beda dengan kita di pegawai negeri gitu kan, ya pimpinannya mengatakan kiri ya kiri, kanan kanan gitu, lurus lurus, agak belok sedikit misalnya. Tapi kalau di BUMN kadang-kadang itu atau perusahaan pada umumnya itu ada serikat pekerja yang mungkin saja pendapat-pendapat mereka itu juga harus diperhatikan oleh perusahaan gitu. Nah, inilah yang membuat proses pengambilan keputusan untuk bagaimana perlakuannya, apalagi kalau seperti kereta api kan pegawainya lumayan banyak gitu ya. Terus kemudian dia ini apa Mas namanya kan sering ini ya karena dia sering kan contohlah masinis atau apa dan sebagainya kan sering keluar kota, nanti kemudian habis itu balik lagi ke apa namanya ke domisilinya dan sebagainya. Lah ini tentu menjadi perhatian juga untuk perusahaan yang bersangkutan, BUMN yang bersangkutan, bagaimana supaya dia dan keluarganya itu benar-benar bisa nyaman dalam bekerja, nyaman dalam berkeluarga dan sebagainya, sehingga kemudian tidak mengganggu aktivitasnya sebagai sebuah personil perusahaan. Karena kalau dia nanti hubungannya dengan perusahaan jadi jelek, bukan tidak mungkin nanti layanan yang diberikan oleh perusahaan juga nanti akan jelek juga kepada masyarakat. Itu Mas Altira. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, jadi sekali lagi
untuk masalah rumah dinas ini kompleks ya. Bahkan kadang-kadang kompleksitasnya bukan semata-mata karena rumah dinasnya, tapi penghuninya yang bikin kompleks, dan yang kedua adalah masalah aturannya. Ketika aturannya tidak begitu jelas, banyak bolongnya, kemudian penghuninya juga sulit gitu ya, dan sebagainya, maka ya penyelesaian atas rumah ini juga menjadi sulit juga. Nah itu tantangan betul. Makanya mungkin saya kira tepat ya apa disampaikan oleh Bu Menteri ketika kemudian untuk sementara hold masalah rumah dinas gitu. Karena kalau nanti diteruskan khawatirnya nanti akan membuat susah di kemudian hari. Dan mungkin juga Bu Menteri menganggap bahwa dengan penghasilan yang dimiliki, dengan kemajuan zaman yang ada, dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai, harusnya mulai sekarang pegawai sudah harus mampu untuk berpikir merencanakan kebutuhannya. Ya seperti tadi, misalkan Mas dan Mbak ketika sudah lulus, nah itu sudah harus mulai merencanakan kira-kira nanti perlu tempat tinggal atau tidak, dan kemudian berencana akan tinggal di mana. Itu sesuatu hal yang sudah harus mulai Nah, itu mungkin ya untuk yang bagian ini. Saya teruskan dulu, nanti kita lanjutkan kembali, masih banyak diskusinya gitu ya, materinya banyak sekali untuk rumah dinas ini, terutama yang terkait dengan penyelesaian. Oke. Nah, kita lanjutkan mengenai alih status. Nah, ini yang tadi. Alih status dari 2 menjadi 3, 1 menjadi 2, atau sebaliknya. Nah, baik berupa rumah yang berdiri sendiri atau model rumah susun, termasuk tanahnya atau tidak, dan sebagainya. Karena nanti belum tentu biasanya hanya menggunakan rumah susunnya saja. Tanahnya tetap dimiliki oleh negara. Gitu. Nanti suatu saat ketika negara membutuhkan lahan itu, ya sudah, warganya nanti akan dipindahkan ke rumah susun yang lain, dan kemudian tanahnya dibangun untuk kegiatan yang lain, untuk fasilitas yang lain. Nah, kemudian dikatakan di sini rumah negara golongan 2 dapat dialih status menjadi rumah golongan 3 kecuali yang menjadi mes atau asrama atau yang masih sengketa. Nah, ini kadang-kadang seringkali muncul sengketa di situ. Kemudian alih status ya dalam urusan pengelola barang antar golongan ini, antar pengguna untuk golongan 1 dan 2, dari pengguna kepada pengguna barang kepada pengguna golongan 3 untuk yang akan alih status, atau dari golongan 3 kepada pengguna barang ketika akan berkebalikan alih statusnya, jadi naik fungsi. Kemudian nanti ngikut aturan tentang BMN, itu pemindah tanganan BMN, kemudian pengguna barang bertanggung jawab atas kebenaran dan sahnya data dokumen yang diterbitkan untuk mengajukan usul mengalihkan status tadi. Nah, kemudian rumah golongan 2 menjadi rumah golongan 3, syaratnya pertama sudah 10 tahun. Nah, jadi nanti siapa tahu suatu saat Mas dan Mbak semua ketika mengawasi masalah rumah negara, cek gitu apakah rumah negara yang akan dialih statuskan tadi itu sudah berumur 10 tahun atau belum. Kemudian status hak atas tanah. Ini apakah haknya itu sebagai apa? Haknya hak guna saja, bukan nih. Kemudian tidak sengketa. Terus penghuni telah memiliki masa kerja sebagai PNS pegawai negeri paling minim adalah 10 tahun. Jadi ketika kita sudah 10 tahun maka kita memiliki hak untuk nantinya mengajukan untuk menghuni rumah dinas gitu. Kemudian memiliki surat izin penghunian ya. Gitu. Kemudian bersedia mengajukan permohonan pengalihan paling singkat 1 tahun saya tadi. Kemudian yang untuk rusun harus ada perhimpunan penghuni dan kemudian ada hasil kajian. Nah, itu untuk saat ini ada dilengkapi berbagai macam persyaratan. Tapi biasanya yang seringkali ini umurnya rumahnya 10 tahun, kemudian yang kedua adalah dia juga si penghuninya juga sudah 10 tahun gitu.
Tapi ya kembali lagi ke seperti tadi saya ke Mbak Pandi tadi, banyak pertimbangan yang harus kita lakukan sebagai pimpinan, apakah atas usulan alih status ini oke atau tidak gitu. Nah itu karena nanti siapa tahu nanti suatu saat digunakan oleh pejabat yang membutuhkan misalkan. Kemudian ini juga sama, alih status golongan dan golongan 3 tadi ditambahkan ada ajuan usul. Nah kemudian dilakukan kajian dan sebagainya, kemudian nanti oke, bisa diterima, bisa juga ditolak. Nanti silakan dibaca aja. Kemudian alih status penggunaan, ya ini juga ada, saya kira juga sama. Nah, terus ini yang penting yang kemarin saya dapat itu adalah alih status golongan 2 menjadi golongan 3 jika luasan bangunan melebihi standar dan tipe kelas bangunan atau mungkin berbeda juga dengan pangkat dan golongan pegawai, maka harus ada izin terus dari pejabat eselon 1 yang bersangkutan. Jadi sekali lagi, ketika ada rencana pengalihan status, ya, padahal kemudian ternyata melebihi pangkatnya, ketentuannya dan sebagainya, harus ada izin tertulis satu yang bersangkutan. Jadi misalkan dia golongannya masih golongan 3A misalkan, atau bahkan golongan di bawah 3A, golongan 2, tapi ternyata rumah yang tersedia itu adalah rumah untuk pejabat yang lebih tinggi. Nah, gitu. Nah, sehingga kemudian gimana kalau ada yang meminta dan sebagainya, boleh enggak? Ya nanti ada, meskipun sanggup untuk bayar, sanggup untuk melakukan kewajiban dan sebagainya, maka tetap harus ada izin dari pimpinan eselon 1 yang bersangkutan. Oke. Rehat sejenak ya, ada adzan, mohon izin. Baik, Pak. Oke.
Oke, sudah selesai, saya lihatkan kembali, izin. Jadi ketika ada perbedaan ketersediaan rumah dinas dengan apa itu pegawai yang akan menempati, maka perlu ada izin tertulis dari pejabat yang bersangkutan. Itu pejabat eselon 1. Gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika diperiksa oleh auditor dan sebagainya ternyata ada masalah dalam penggunaan rumah dinas yang bersangkutan. Kemudian ini juga ada ketentuan tambahan yang harus dilakukan terkait dengan rumah dinas, gitu ya. Kemudian usul nanti karena juga ada Menteri PU juga untuk golongan 3. Jika Menteri PU menerima usul langsung ditetapkan. Jika menerima usul maka harus disampaikan penolakannya dengan alasannya. Kemudian tembusannya disampaikan kepada Menkeu dan instansi yang bersangkutan juga kalau ada putusan itu. Kemudian Menteri PU menyampaikan daftar rumah negara golongan 3, ya. Itu kemudian kalau misalnya ada penghapusan juga nanti ada putusannya disampaikan kepada Menteri PU dan Menkeu. Menkeu karena sebagai pengelola BMN-nya. Kemudian ini pimpinan instansi dapat melakukan perubahan status. Jadi naik dari golongan 2 menjadi 1. Mungkin karena contoh misalkan kementeriannya bertambah atau badan pusatnya bertambah gitu. Nah, ini tentu perlu perhatian sehingga kemudian mungkin terpaksa yang rumah biasanya untuk golongan lebih rendah gitu ya, untuk dari golongan 2, rumah negara golongan 2, kemudian di statusnya dinaikkan menjadi rumah golongan 1 gitu. Nah, ini tapi sekali lagi harus ada pertimbangan ya, itu jadi misalkan kondisi rumahnya, kemudian tipenya, kelasnya dan sebagainya, termasuk nanti untuk rumah pengganti jika ada. Jadi bagi yang lama gitu, penghuni lama itu nanti disediakan rumah pengganti. Nah, ini jadi jangan sampai itu diusir begitu saja, ini tidak, tapi kalau misalnya ada rumah pengganti bagi mereka yang sudah menghuni itu. Ya karena memang seringkali di kita gitu kan namanya kementerian berubah, itu seringkali muncul seperti itu. Nah, kemudian ini juga ini persyaratannya, ini saya kira nanti baca aja. Nah, sekarang ini pengalian hak. Nah, jadi kalau di sini pengalian hak penjualan rumah negara golongan 3 yang berupa rusun atau berdiri sendiri beserta ada beserta tanahnya. Nanti dilakukan oleh PU. Di sini nanti ada pengalihan hak ini ada batasan waktunya. Jadi misalkan rumah negara yang ada di kota X gitu ya atau daerah X, kemudian di sana ada semacam proyek, misalkan ya ada kegiatan apa dan sebagainya, ada proyek dan sebagainya yang butuh waktu yang lama. Itu karena proyek pemerintah ada di daerah itu, kemudian di sana para pegawai-pegawai akan ditempatkan di mana gitu ya, atau personel-personel pemerintah akan diterapkan di mana. Maka terpaksa dilakukan proses pengalihan hak di situ. Nah, gitu. Jadi yang yang lama, kemudian rumah negara yang ada di sana kemudian dilakukan proses pengalihan hak sehingga nanti orang-orang yang nanti ditugaskan itu kemudian bisa menghuni untuk sementara waktu sesuai dengan lamanya kegiatan di sana. Gitu. Nah, mungkin kalau dalam dugaan saya gitu, ini mungkin bisa terjadi ketika kan ini rencana mau membangun ibu kota baru. Nah, ibu kota baru ini kan tentu perlu persiapan. Memberangkatkan begitu banyak orang dari pusat ke daerah, itu juga perlu pemikiran yang komprehensif juga gitu loh. Karena rata-rata kan karena instansi baru kan nggak mungkin mereka harus menyediakan dulu rumah disediakan dan sebagainya. Wah, lamanya bukan main gitu. Itu ya, sudah proses anggarannya lama, persetujuan DPR atau DPRD atau Pemda yang bersangkutan lama,
Sekarang tambah lagi masalah pemindahan pegawai. Nah, ini tentu menjadi perhatian yang mungkin terpaksa tadi rumah negara yang ada di sana kemudian dialihfungsikan untuk sementara waktu, sehingga kemudian para istilahnya akan bangun ya di sana, mungkin kontraktor apa dan sebagainya, itu kemudian daripada mereka ditambahkan biaya konstruksinya untuk bangun itu, lebih baik mereka sementara ini diinapkan di rumah dinas yang ada gitu. Jadi nanti disewakan gitu, rumah dinas yang ada di situ disewa untuk nanti akan menjadi dihuni sementara oleh gitu. Nah, ini contoh pengalihan hak ini. Nah, waktunya ya tergantung dari lamanya proyek. Kira-kira bangun ibu kota baru tadi itu seberapa lama gitu. Kalau mungkin 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya, artinya nanti rumah dinas yang nggak digunakan di sana dialihfungsikan untuk digunakan sebagai rumah dari para pekerja-pekerja yang nanti akan bangun untuk ibu kota baru di sana. Nah, itu contoh pengalihan hak, itu gampangnya seperti itu. Terus ini nanti sama, saya kira nggak ada masalah, ini prosedurnya, nanti dibaca aja sendiri, ini juga sama. Ya, nanti terkait dengan pengalihan hak, nanti ada penilai atau penaksir di situ. Ya, tergantung lokasinya di mana, ya. Nanti Dirjen Cipta Karya, dampaknya adalah Direktur Penataan Bangunan Lingkungan, nanti akan berhubungan dengan ini, nanti dibaca aja. Nah, ini juga sama, pengalihan hak, ini syaratnya nanti silakan dibaca saja. Ini kebanyakan masih terkait dengan PU ya, yang di kita lebih banyak ya tadi bagaimana proses untuk pengelolaannya itu sendiri, mulai dari pengadaannya, ya kan, kemudian kalau sudah jadi pelaporannya seperti apa, kemudian kalau misalkan nanti dihuni peruntukannya seperti apa, karena kalau ada dihuni berarti ada PNBP yang masuk seperti tadi, biaya sewa rumah dinas tadi harus bayar. Itu kemudian yang berikutnya ketika mau dialihfungsikan atau dialih statuskan menjadi yang lebih rendah sehingga kemudian bisa dimiliki sudah terlanjur dijual. Nah, maka pada suatu saat seperti tadi pertanyaan Mbak Devi tadi, ketika sudah dijual, terus kemudian ada muncul kebutuhan. Nah, jangan sampai nanti Kementerian Keuangan untuk bangun lagi gitu loh. Padahal kan pasti harus berhitung. Ini benar nih mau dijual gitu. Kalau dijual risikonya begini. Kalau dipertahankan risikonya begini. Jadi harusnya institusi sudah berpikir lebih jauh ke depan gitu. Kalau organisasinya ini kemungkinan settle nggak ada masalah, tapi kalau kemudian organisasinya ini kadang berubah dan sebagainya, maka ini harus hati-hati masalah rumah dinas tadi. Jangan sampai nanti di kemudian hari muncul biaya-biaya tambahan untuk pengadaan aset BMN berupa rumah dinas. Karena ini mahal gitu ya, gitu. Dan kadang-kadang tidak bangun cuma satu, kadang-kadang biasanya satu kompleks biasanya. Itu jadi satu kompleks besar, nah ini kan harus membeli tanahnya. Ini hati-hati, beli tanahnya. Jangan sampai nanti pas pembelian tanah susah gitu. Kemudian yang kedua adalah membangunnya. Itu karena ya kembali lagi mendapatkan aset dalam bentuk rumah maupun tanah ini investasi yang sangat mahal gitu. Nah, itu gambarannya. Ini saya kira nanti baca aja panitia penilai dan sebagainya, ini enggak begitu banyak. Kemudian ini pemindah tanganan ya, ini penjualan sama tukar, hibah, penyertaan modal sama aja. Jadi sama seperti di BMN. Kemudian rumah golongan 3 bisa ditukar, hibah atau PMP kan, penyertaan modal jika sudah dikembalikan status ke golongan 2. Jadi ketika sudah terlanjur misalkan bisa dijual, tapi kemudian ternyata nggak jadi, ya gitu kan, ditukar aja deh,
atau dihibahkan aja deh, atau diserta menjadi penyewaan modal deh, silahkan, itu boleh, tapi harus alih status dulu. Nah, gitu. Nah, ini apa yang harus diperhatikan. Terus kemudian kalau mau tuker, harus ada penggantian minimal jumlah dan tipenya sama dengan yang dilepas. Itu. Kalau dapat misalkan kemarin yang di Areas itu yang akan ditukar berapa? 10 rumah. Ya berarti harganya harus 10. Gitu. Terus tipenya sama, luas tanahnya, kondisinya itu sama. Ya. Jangan sampai nanti dapat penggantian tapi jauh sekali. Ya, ini jadi masalah gitu. Jadi kompensasinya nggak pas gitu. Kemudian untuk hibah ini juga harus hati-hati, ada pernyataan dari instansi yang berwenang. Boleh kepada Pemda, ini nggak ada masalah, gitu kan? Misalkan Pemda karena butuh untuk pemerintahan maupun untuk pegawainya dan sebagainya, silahkan. Lah untuk yang lembaga yang non pemerintah atau organisasi non pemerintah ini harus hati-hati, gitu. Pastikan bahwa memang layak untuk diberikan hibah, gitu ya, untuk masyarakat. Kemudian PMP, penyaluran pemerintah kepada BUMD dan BHMN, Badan Hukum Milik Negara, mungkin di kayak universitas dan sebagainya gitu. Terus ini syaratnya juga sama, pengalihan pada penghuni yang sah. Nah, untuk yang golongan 3, rumah negara golongan 3 tidak perlu melalui lelang. Nah, ini dianggap sebagai suatu BUMN khusus. Jadi tidak perlu dilelang terus kemudian bayar dan sebagainya, tidak. Jadi langsung dijual dengan harga sesuai ketentuan, gitu ya. Biar nanti ada penilai dan sebagainya, nanti akan berperan di situ kira-kira nilainya berapa dengan kondisi seperti itu. Tidak dalam sengketa, ada persetujuan, dan kemudian apabila nilainya di atas 10 harus mendapat persetujuan presiden. Tapi saya kira kalau golongan 3 sangat jarang ya sampai dengan 10M, kecuali yang modelnya mungkin rusun. Nah, itu bisa karena kan banyak rumah. Tapi kalau tunggal biasanya nggak nyampe deh 10M, ukuran berapa ya, kecuali nanti golongan yang ini sangat luas lah ya. Nah, tapi sekali lagi seiring waktu juga bisa loh ya, rumah sekarang mungkin rumah kecil aja sudah kepala 1 gitu, atau bahkan kepala 2 gitu. Nah, karena mungkin lokasinya strategis misalnya gitu. Misalkan ada rumah dinas di mana, daerah Jakarta Pusat gitu, sebelahnya itu apa yang di itu Taman Suropati apa dan sebagainya, nah, itu nilainya di atas M itu. Meskipun kecil tapi karena strategis maka dia mungkin bisa mendapatkan nilai yang sangat tinggi. Nah, nanti peran penilai, usulannya saya kira bisa baca aja. Terus penghapusan ini juga saya kira sama dengan BMN juga, jadi ada prosedur ya, sebagaimana yang hapus BMN gitu ya. Nanti ada penghapusan rumah negara golongan 1-2 dari daftar barang. Oke. Ya, ini karena ada kondisi khusus, terus kemudian dari daftar pengguna atau kuasa pengguna. Kemudian dari daftar BN pengelola. Ini nanti juga ketika ada dihapus mungkin karena diserahkan ya, kemudian menjadi turun status, kemudian alih status, alih fungsi dan sebagainya. Atau karena sebab lain yang bencana, yang force majeure dan sebagainya sehingga harus turun. Rumah negara awalnya bagus, tapi kena gempa, ya seperti yang kemarin ada di Nusa Tenggara Timur kena gempa, sudah otomatis langsung turun, gitu. Nah, apalagi kemudian, mohon maaf, di situ kemudian dinyatakan sebagai daerah yang sangat rawan, ini kan rawan itu. Nah, jadi akhirnya dari mungkin awalnya golongan 1 langsung bisa turun level, ya kan? Golongan 2 mungkin bahkan golongan 3. Gitu. Kalau bisa dijual karena mungkin sudah direlokasi ke tempat yang lain, gitu kan, ada yang lebih layak, maka bisa juga langsung menjadi golongan 3. Tapi biasanya bertahap, 1 ke 2 dulu, 2 baru ke 3, tidak langsung 1 ke 3. Terus kemudian ini laporan, saya kira nggak ada masalah, nanti baca aja. Ini penata usahaan, saya kira sama seperti yang penjelasan BMN, pengawasan, pengendalian juga sama, nggak beda. Nah, terus ini terkait dengan sewa, ini terkait proses sewa ini juga mungkin yang lebih berkepentingan kita itu di sisi masalah pembayaran sewanya, karena kalau masalah penghitungannya udah dilakukan oleh si
dinas PU, udah ada rumusnya. Jadi kita nggak perlu ke situ. Yang penting bagi kita pertama hanya masalah ini saja, bagaimana memungut sewanya atau membayar sewanya. Jadi kalau misalkan saya masih rumah dinas, maka saya harus membayarnya dengan cara seperti apa. Apabila saya menempati yang golongan 1 dan 2, maka saya akan dipotongkan langsung dari gajinya itu. Tapi kalau dia nanti sudah level rumah negara golongan 3, biasanya dilakukan secara langsung oleh penghuni ke KPPN atau bank pemerintah gitu. Nah, ketika kemudian mungkin di kondisinya di luar kota dan sebagainya, bisa juga nanti ada penyelesaian bagaimana, yang penting adalah bahwa ada PNBP yang di-store atas masalah rumah negara gitu. Saya agak lupa kelihatannya sih kalau di yang saya dulu itu golongan ini rumah negara golongan 2 mestinya. Ya gitu. Karena itu enggak dijual. Rumah negaranya tidak di. Oh, silahkan Mas Riza. Jadi yang di kampus saat itu kelihatannya bukan golongan 3 tapi golongan 2 karena memang tidak diperjualbelikan. Kemudian tapi karena saya di posisi di Palembang, saya akhirnya membayar langsung melalui kantor pos apa gitu. Saya bayarnya di situ. Itu yang saya alami dulu itu seperti itu. Karena nggak sempat dipotongkan dari daftar gajinya, tapi kemudian kami wajib setiap bulan wajib bayar. Saya itu 34.000 saat itu berapa gitu ya. Itu langsung saya biasanya setiap tanggal awal bulan langsung bayar sekalian ke itu kantor pos di Palembang sana saat itu. Terus yang kedua ini pengawasan atas yang PNBP-nya tadi. Gitu. Terus nanti besarnya sewa akan disesuaikan secara periodik, itu saya kira wajar, nggak ada masalah. Ini sewanya saya kira nggak usah silakan dibaca aja. Itu ada tipe-tipenya, tipe-tipe rumah dan sebagainya. Ini jadi tipe rumah negara golongan A, B, C, D, E sama khusus tadi. Tapi kalau khusus kan memang kondisinya ya, cara menghitung dan sebagainya. Kita tidak ngurusi ini, nah, gitu ya, yang ngurusi masalah ini. Nah kemudian yang berikutnya adalah masalah, oke, sampai sini monggo, karena setelah ini sedikit ini masalah gedung. Ini gedung ini cuma sedikit, lebih baik kita fokus ke rumah saja. Monggo silakan kalau mungkin masih ada waktu. Monggo, mungkin tadi belum sempat diskus, sekarang ada kesempatan, monggo. Kalau ada. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Mas Iqbal. Silakan. Ini Pak, tadi kan Iqbal nggak tahu salah dengar atau gimana Pak. Mungkin Iqbal dengar dari Bapak kalau misalkan rumah yang atau mungkin rumah negara ataupun rumah dinas yang di atas 10 M itu harus mendapatkan persetujuan presiden ya Pak ya? Iya. Terus Iqbal juga mendengar kalau misalkan yang di atas 10 M itu adalah rusun Pak. Seandainya rata-rata modelnya rusun ya. Kalau model rumah biasa ya, kecuali kalau mungkin di daerah ini rumah bekas menteri mungkin bisa juga ya Mas, tapi bisa jadi, saya 10 M kayak apa ya rumahnya. Oke Pak, berarti sekarang saya kira ada kok. Mas. Kalau misalnya kayak gitu Pak, rusun itu maksudnya dijual itu satu rusunnya gitu Pak, baru dibagi-bagi sama pegawai-pegawai lain gitu Pak, atau mungkin per kamarnya aja gitu Pak, maksudnya 10 M itu. Oke. Satu blok Mas biasanya. Jadi kalau kan biasanya kalau model kita rusun kan itu ada satu gedung, itu satu blok, nanti gedung sebelahnya blok yang kedua gitu, yang ketiga, jadi satu full satu blok gitu Mbak Mas, nggak satuan gitu itu Mas Iqbal. Kalau misalnya beli rusun itu Pak, semua kamarnya Pak dibeli gitu iya Pak? Termasuk harus semua. Itu tadi makanya ada satu persyaratan ketika model rumahnya itu adalah model rumah susun, ketika suatu saat masuk dialih fungsikan atau misalkan diturunkan menjadi kelasnya menjadi lebih rendah yang bisa dijual, itu harus ada
semacam persetujuan dari semuanya, Mas, gitu. Jadi misalkan ini satu kelas ini ada 27 orang menghuni satu blok rumah atau satu area rumah susun, misalnya gitu ya, misalkan gitu ya. Nah, ketika satu aja bermasalah, hanya nggak setuju saya gitu ya, sudah nggak jadi, Mas, gitu. Kan nggak mungkin belinya satuan-satuan gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi satu area itu memang full, dan kemudian kesepakatan satu area itu untuk kalau misalkan mau apa Mas namanya itu mau dialihfungsikan, mau dimiliki dan sebagainya, itu ya seluruhnya harus menyatakan bersedia. Itu Mas Iqbal. Berarti beda ya Pak sama kayak apartemen. Kalau apartemen bisa dijual per unitnya gitu ya Pak? Ya gitu, ya betul Mas. Tapi kan ini sangat sulit kalau kita per satuan gitu ya, karena setiap satu satuan selesaikan itu enggak, sangat sulit, ribet sekali nanti Mas gitu. Akan memang tujuan awalnya kan memang untuk bukan diperjualbelikan ya, tetapi maksud saya bahwa negara menyediakan full atau instansi menyediakan full untuk ya total segitu gitu, membeli area itu untuk satu total itu, dan kalau memang berkenan untuk suatu saat itu dipindahkan menjadi hak milik oleh si penghuni yang sekarang, berarti semua penghuninya harus bersedia semua gitu. Itu Mas Iqbal. Baik Pak. Terima kasih Pak. Saya lupa kemarin di mana ya, itu ada berita kok, Bu Menteri sendiri yang meresmikan, karena saya Bu Menteri sendiri, tapi di mana ya gitu. Saya nanti mungkin lihat berita lagi deh. Jadi rumah dinas Kementerian Keuangan, tapi di mana? Papua atau di mana saya agak lupa. Mungkin nanti bisa lihat di internet lagi. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Mungkin ada lagi, ayo yang jarang-jarang bersuara, memperdengarkan suaranya, gitu ya. Monggo, mungkin kalau ada. Monggo, Mas, Mbak. Belum ada, nggak apa-apa. Kalau belum ada mungkin nanti baru kepikiran, nanti nggak apa-apa sambil jalan. Oke, saya lanjutkan sedikit ini tentang masalah yang gedung sekarang. Kalau tadi kita bicara masalah rumah dengan segala pernik-perniknya ya, masalah-masalah yang terjadi. Jadi sekali lagi itu seringkali terkait dengan masa kompleksitas. Itu sama seperti piutang juga, itu kompleksitas. Jadi mungkin pertama terkait dengan rumah negaranya sendiri, statusnya seperti apa, mungkin jangan-jangan karena masih ada sengketa tadi ya, sengketa antara penghuni lama, penghuni baru, sengketa antara institusi dengan lingkungan sekitar, itu bisa juga terjadi, gitu kan. Terus kemudian sengketa antara jadi yang sampai harus diusir dan sebagainya, instansi dengan penghuni dan sebagainya. Mungkin yang kedua juga karena masa orangnya menghuni sendiri gitu. Karena sering dihadapi adalah ketika rumah itu ditinggalkan dalam keadaan yang sudah bersih, seluruhnya bersih, nggak ada apa-apanya gitu maksudnya gitu. Nah, kalau udah bersih nggak ada apa-apanya, maka tanggung jawab siapa gitu. Dulu pernah ya Mbak Pandi yang cerita yang masalah mobil dinas ya. Dulu yang masalah ya itu contoh, mobil dinas saja kayak gitu loh. Apalagi rumah dinas ini gitu. Jadi ada yang pengen merasa memiliki gitu ya, tapi dalam tanda yang tidak tepat gitu ya. Nah, ini contoh seperti itu. Nah, ini jadi kalau penghuninya itu kebetulan orangnya baik, ya bisa dipercaya. Nah, ada satu hal Mas dan Mbak sekalian yang saya rasakan sebagai suatu kelemahan dari sistem kita, pengawasan. Nah, gitu. Tadi Mas siapa tadi menyatakan yang apa tadi itu jadi kos-kosan. Mbak ya tadi Mbak siapa? Mbak Dita, Mbak siapa gitu tadi yang jadi kos-kosan, jadi apa dan sebagainya itu gitu. Tapi yang saya rasakan pada saat itu ya mungkin karena saya juga di Palembang, mohon maaf kalau nanti saya dikoreksi gitu. Saya belum pernah dapat informasi apakah pernah ada sih pengecekan oleh kantor gitu ya kepada rumah dinas yang dihuni gitu. Jadi misalkan ini pengecekan entah mungkin 2 tahun sekali apa 3 tahun sekali secara fisik gitu loh. Sehingga untuk menjaga jangan sampai nanti tahu-tahu
ada yang mengklaim bahwa Pak, saya sudah memberikan ini loh, tambahan ini. Ya wajar dong kalau nanti saya pergi saya itu dikembalikan itu. Lah, nah itu yang tadi Mas siapa tadi yang itu menanyakan itu. Jadi ketika diusir pergi dia mengatakan saya sudah mengeluarkan dana segini untuk bangun gini. Lah, siapa yang bangun? Gitu. Boleh enggak? Nah, sebagainya. Lah kadang-kadang seperti itu. Nah, ini yang kondisi yang seringkali dihadapi terkait dengan masalah orangnya gitu. Jadi barangnya bermasalah, orangnya bermasalah, dan yang ketiga proses. Nah ini bermasalah juga gitu. Proses mulai dari proses pengadaannya, proses penggunaannya, proses pengalihan penggunaannya, bahkan nanti terkait mungkin alih status, alih hak, atau bahkan mungkin nanti pada saat penghapusan. Apalagi nanti pencatatan. Iya, ini seringkali jadi kembali lagi ada tiga itu, ada orangnya, ada di sisi barangnya maupun ada di sisi prosesnya. Nah, ini saya sangat berharap bahwa seiring kemajuan teknologi yang sekarang gitu kan, apalagi sudah dibantu dengan GPS, dibantu dengan drone ya kan, GPS yang apa pakai apa itu HP itu apa namanya itu? Aplikasi apa? GPS yang bisa ini apa memfoto dari satelit itu apa namanya? Pak. Google Maps, Pak. Google Maps mungkin ya, yang bisa kalau kita lihat terus kemudian tahu oh rumahnya ini. Nah, nanti mungkin pimpinan kantor tuh dari jauh ya kan, dia bisa mengandalkan itu. Itu. Jadi misalkan dia bisa lihat awal rumah seperti apa, kondisi sekarang seperti apa. Ketika kemudian ada menemukan suatu perbedaan, langsung pegawainya yang menghubungi dipanggil gitu. Ini berdasarkan informasi dari apa tadi Google Map ya Mas ya gitu. Google Map kok rumahnya udah berubah. Nah, gitu. Ditegaskan ketentuannya Anda tidak boleh begini. Anda harus begini dan seterusnya. Nah, ini sesuatu yang apa Mas namanya perlu untuk lebih ditegakkan ya, karena selama ini hanya jarang yang sampai ke level seperti itu, jarang gitu. Jadi mungkin saja dengan apa namanya kemajuan teknologi dimanfaatkan dan sebagainya itu kemudian apa namanya bisa dilakukan proses untuk pengecekan secara langsung gitu ya, fisik rumah yang bersangkutan meskipun dari jauh gitu. Ini sesuatu yang penting untuk kita lakukan gitu. Nah, untuk gedung gimana? Kalau gedung relatif tidak begitu rumit karena biasanya ini hanya masalah terkait dengan pengadaan, tapi nanti baru akan muncul masalah ketika ada mungkin karena sitaan, mungkin karena hibah dan sebagainya. Dianggap suatu gedung harus punya syarat administrasi dan teknis. Administrasi biasa kepemilikan hak atas tanah, IMB, sebagainya. Kalau teknis klasifikasi, dia golongan kelas gitu. Apakah termasuk bangunan yang tipenya sederhana atau tidak sederhana atau khusus? Sederhana, rumah ya pada umumnya gitu kan. Tapi tidak sederhana, mungkin rumah dilengkapi apa, apalagi kalau misalkan apa namanya khusus untuk pejabat tertentu. Nah, itu nanti kan dengan teknologi yang tidak sederhana. Misalkan gedung yang untuk gedung kepresidenan, istana negara, istana merdeka dan sebagainya itu pasti akan berbeda. Atau yang teknologi bangunan khusus, ya bangunannya apa? Mungkin bangun bunker, bangun model benteng, bangun model apa namanya untuk latihan perang misalkan seperti itu sesuatu yang akan berbeda di situ. Standar luas gitu ya, standar luas kantor rata-rata 10 meter persegi per personil. 10 itu berarti ukurannya berapa itu? Sekitar ya 3 kali 3 meter, 3 kali 3,5 lah sekitar itu ya, rata-rata 10 meter persegi gitu. Bukan 10 kali 1 loh ya. Kalau 10 1 susah ya, nanti bergeraknya gimana ya. Ya yang wajar aja lah itu ya itu. Atau 20 kali setengah, nah itu lebih susah lagi itu. 40 kali 1/4, ya gitu kan, itu gimana caranya ini? Gitu ya. Itu rata-rata 10 meter persegi per personil dan
kalau ada ruang layanan, misalkan contoh di pajak ada TPT, Perben juga ada juga, KPKNL ada nggak ya ruang layanan ya? Kayaknya ruang layanan untuk ini deh, apa namanya yang itu loh, misalnya penilai apa-apa dan sebagainya, konsultasi masalah BMN biasanya seperti itu. Gitu. Nah, misalkan ada yang menerima berkas dan sebagainya, maka itu ada perhitungan tersendiri. Kemudian rumah negara sama, bangunan lain juga sama. Standar lantai maksimum untuk yang non rumah susun itu 2 lantai. Nah, tapi ini sekali lagi kembali juga kepada kondisi daerah yang bersangkutan. Artinya, misalkan daerah itu adalah ini ya, apa namanya, punya ketentuan nggak boleh bangun lebih dari 1 lantai, harus bangunan biasa, ya sudah, ketentuan daerah yang bersangkutan harus kita ikutin gitu misalnya. Atau tidak bagus ketika harus dibangun tetapi kondisi tanahnya itu tidak memungkinkan untuk 2 lantai, sangat berbahaya misalnya, itu bisa juga. Jadi terpaksa harus tetap hanya 1 lantai. Ini kondisi saja. Terus belakangnya ini ada lampirannya di bar itu, tapi mungkin nggak usah kita ini contoh-contoh saja. Ya, ruang utama, ruang penunjang, ukurannya dan sebagainya. Kemudian ini ada juga rumah untuk sirkulasi. Ya, ini juga perlu ada area, jadi jangan sampai mepet banget gitu ya, jangan sampai itu nggak nyaman. Apalagi dengan yang sekarang kan sudah ada ini ya, dengan flexible working space. Nah, ini. Nah, itu kan flexible working space, bukan berarti bekerja di rumah, bukan, tapi maksudnya ruangan itu bisa dipakai untuk kapan saja. Tapi ini sekali lagi nggak mudah gitu. Atau pada batasan-batasan yang fleksibel itu seperti apa. Gitu. Ini rumah negara tadi sudah. Kemudian pembangunan, ini juga mungkin kita nggak banyak urusan di sini karena ditangani oleh PU ya atau pembangunannya, tapi yang kita lebih banyak berperan terkait dengan pembiayaannya itu. Pembiayaan seperti apa, karena nanti ada biaya untuk persiapan, ada biaya pembangunan, yang merah ini pembangunan. Yang merah ini khusus pembangunan, tapi ditambah dengan persiapan dan pasca konstruksi. Nah, itu pasti ada biaya. Contoh sekarang lagi bangun gedung berapa itu? Di kampus itu 8 lantai. Nggak tahu nanti, semoga masih bisa menikmati. Mas Altira, Mbak Pandi, Mbak Olivia, Mas Idu masih bisa menikmati gedung baru nanti ya. Itu mau sampai wisuda nggak pernah menikmati gedung blas gitu ya, cuma lihat gambar maketnya saja gitu ya. Nah gitu, jadi gedung 8 lantai dan sebagainya. Nah kemudian bagaimana pembiayaannya gitu ya, karena memang nanti ada persiapan ya kan, meskipun lahan sendiri tetapi ada persiapan untuk IMB-nya gitu. Terus kemudian ada ketentuan dari Pemda, itu juga masalah ruang terbuka hijaunya. Nanti kemudian dari mungkin di lingkup kita sendiri ada green building, ada konsep seperti itu juga yang harus kita perhatikan. Nah, ini tentu akan menyangkut bagaimana kita menyiapkan pendanaannya, prosesnya berapa lama dan sebagainya. Kemudian mulai dari bangunnya, mulai dari perencanaan teknis, konstruksi, pengawasan dan sebagainya, serta setelah pasca konstruksi yang pemeliharaan tadi. Itu harus perhatian. Kemudian masalah yang lain, rencana kebutuhan, pendanaan, penyediaan dan sebagainya nanti dibaca aja. Ini pembangunan, nanti ada biaya-biaya, ini juga ada pembangunannya seperti apa, kemudian terakhir yang pas konstruksi ini melaporkannya dan sebagainya.
Mohon maaf terlempar dari Zoom. Jadi biaya perawatan, pemeliharaan tadi lebih kurang tergantung tingkat kerusakan bisa 30, 45, 65. Terkait yang modelnya ini ya, modelnya gedung-gedung biasa gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih kurang dari 30, 45 atau 60 tergantung kerusakannya. 65. Tapi khusus untuk yang cagar budaya, nah ini hati-hati karena beberapa gedung yang kita gunakan untuk operasinya itu rata-rata gedung yang mendapat predikat sebagai cagar budaya, heritage asset. Nah, ini akan menimbulkan apa namanya istilahnya kompleksitas dalam proses pemeliharaannya. Ini yang harus kita semua harus perhatian. Jadi misalkan contoh nanti, kalau Mas Mat Kusman tinggal di mana, Mas? Di Wonosobo, Pak. Di Wonosobo. Wonosobo. Kalau kantor Pemdanya menggunakan gedung lama atau gedung baru, Mas? Mungkin entah salah satu, nggak mesti ini. Kalau kantor Serdanya itu bangunannya sih baru, Pak, tapi setahu saya dari dulu sampai sekarang masih itu saja, Pak. Oh ya, ya oke. Artinya kan sebagian, oke terima kasih. Masih Mas Kusman. Mungkin kalau selain Mas Kusman mungkin Mas ya atau Mbak yang lain mungkin di daerahnya juga ada, nggak usah jauh-jauh gedung Kementerian Keuangan saja yang di lapangan Banteng itu sebagian merupakan gedung yang lama gitu. Jadi sudah sejak zaman Belanda dulu ada. Lah ini untuk perbaikan dan sebagainya saatnya ada kerusakan, maka itu prosesnya agak lumayan gitu ya. Pertama tentu perlu perizinan dari dinas yang mengelola cagar budaya gitu. Jadi perbaikannya pokoknya langsung diperbaiki, dibelikan semen, dibelikan besi, nggak boleh seperti itu gitu. Jadi nanti ada perizinan, ada pengawasan dari dinas yang kebudayaan dan sebagainya, karena jangan sampai nanti merusak dari nilai budaya yang bersangkutan gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan pekerjaannya sendiri, pekerjaan tidak asal gitu. Jadi karena ini gedung yang cagar budaya, biasanya ini pembangunannya atau dan sebagainya itu kadang-kadang ini perlu untuk perhatian. Oh, gimana? Sebentar. Oke. Terlihat kembali, Mbak, Mas? Nih, gara-gara ini jadi hilang gitu tadi ya. Sudah, jadi, Pak. oke. Jadi sekali lagi ketika ada yang cagar budaya, tentu untuk perbaikan, renovasi dan sebagainya ini perlu tambahan effort. Jadi pertama harus ada izin dulu. Terus kemudian membangunnya juga tidak asal, renovasinya tidak asal gitu. Jadi harus perhatikan banyak hal supaya nilai budayanya dari aset yang bersangkutan tidak punah di situ. Ini tantangan itu kan, apalagi nanti sebagai suatu benda cagar budaya ini harus diupayakan nilainya itu tetap terjaga. Pengertian nilai bukan hanya semata-mata nilai rupiah, tapi nilai nilai budaya, estetika, nilai sejarahnya itu harus terjaga. Jadi jangan sampai nanti setelah dibangun beberapa ornamennya hilang, jadi gitu itu jangan sampai terjadi itu. Ya mungkin contoh mungkin di Bali depannya Mbak Devi mungkin juga banyak itu mungkin ya. Saya nggak tahu kalau GKN apa yang lain banyak gedung apa ya, gedung lama mungkin ya. GKN yang Renon apa yang di depannya lapangan ya mungkin kayaknya gedung zaman dulu kelihatannya gitu. Ya, Pak. Bener nggih. Oh iya. Nah, mungkin beberapa di Mas dan Mbak di tempat yang lain juga banyak ya. Tadi mungkin di Palembang tadi juga gedung ini Jogja, gedung negara Jogja itu juga ada seperti itu. Oke, saya kira untuk yang rumah dan gedung sudah selesai. Monggo, ini masih ada waktu sekitar 40 menit, 20 menit. Monggo, mungkin kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan. Yang jarang-jarang memperdengarkan suara, ayo, gitu kan. Pak, mungkin saya izin bertanya ya, Pak. Monggo. Mbak siapa?
Nike Pak, absen Nike, silakan Mbak. Silakan. Iya Pak, jadi kan kalau kemarin itu asuransi BMN itu kan terbatas pada objeknya gedung dan bangunan gitu ya Pak. Nah rumah dinas ini memungkinkan nggak Pak untuk diasuransikan Pak? Mengingat kan kalau misalnya dinas itu di komplek gitu kan sekali kena misalnya musibah gitu kan kerugiannya cukup besar gitu Pak. Terima kasih Pak. Betul. Sebenarnya untuk siapapun yang jadi bagian dari milik negara itu asuransi Mbak. Kok rumah? Harusnya itu alat-alat pun juga Mbak, komputer, sepeda motor itu juga masuk juga. Hanya kan kembali lagi asuransi itu mahal. Gitu, asuransi itu mahal sehingga kemudian mungkin pemerintah perlu upaya yang biasanya bertahap ya Mbak ya, karena ini memang mahal kan. Kemarin itu aja berapa ya, satu gedung itu selama 1 tahun sudah hampir habis berapa gitu loh. Nah gitu. Itu terus kemudian seandainya bersedia untuk menampung asuransinya misalnya gitu ya, tapi seberapa besar kemampuan perusahaan asuransinya juga gitu untuk menampung itu semua gitu, karena ini kan kembali lagi asuransi itu bisnis juga gitu, mau nggak gitu. Nah ketika asuransi itu menganggap bahwa sesuatu itu menguntungkan bagi dirinya, dia mau gitu. Tapi kemudian kalau asuransi itu nggak menguntungkan bagi dirinya, makanya perusahaan asuransi sendiri nggak mau. Mungkin juga gini Mbak, apakah bisa ya kalau misalkan orangnya di rumah, kalau kita pegang sebagai rumah negara, nggak apa-apa diasuransikan, itu nggak ada masalah. Hanya masalahnya kalau dia memandang perilaku orang yang menghuni rumah negara, nah ini jadi masalah Mbak. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau misalkan penghuni rumah negaranya itu orang yang bagus, jadi sehingga kemudian nggak sering klaim, dan klaimnya itu seandainya klaim itu memang benar-benar gitu, nggak ada masalah perusahaan asuransi. Tapi kan seringkali kita kalau lihat di film-film itu kan begitu Mbak gitu loh, supaya dapat asuransi rumahnya diapain, dirusak gitu kan. Nah ini kan nggak benar gitu ya, sudah merugikan dari perusahaan asuransi, kemudian juga sudah merugikan institusinya yang bersangkutan. Jadi mikir-mikir juga, dan kemudian negara juga berpikir juga kan, memberikan asuransi untuk bangunan rumah negara, tetapi dengan persyaratan yang lebih ketat bagi penghuninya. Nah itu mungkin baru bisa dilakukan ketika, dugaan saya ketika proses ini Mbak, namanya istilahnya seleksi benar-benar untuk yang penghuni itu, dan kemudian pengawasannya juga ketat. Nah kalau itu sudah dilakukan, itu baru kemudian asuransi itu akan bagus gitu. Itu sih Mbak Nike gitu. Baik Pak, makasih ya Pak. Sama-sama gitu. Ada lagi, monggo silahkan, masih banyak kesempatan. Yang kemarin belum sempat memperdengarkan, monggo. Siapa ini yang ini? Mas Riza Toha, ada kira-kira mungkin yang terbayang kira-kira apa, mungkin bisa. Pak, izin bertanya. Monggo silahkan. Mbak siapa Ji? Novita Pak. Mbak si nomor berapa Mbak? Absen 20 Novita Pak. 20 Mbak Novita. Silakan Mbak Novita. Saya izin bertanya Pak mengenai peraturan tentang HSBGN, harga satuan bangunan gedung negara itu masih diberlakukan kah Pak? Harga satuan bangunan gedung negara. Saya nanti coba saya ini ya Mbak ya. Seingat saya untuk ini sih kalau di lingkup PU kemungkinan mungkin masih ini Mbak, masih digunakan, hanya tentu penyesuaian itu pasti harus diperhatikan. Harga satuan bangunan itu kan terkait dengan pengadaan biasanya Mbak gitu. Nah jadi kalau misalkan untuk bangun ini gedung yang seperti ini, itu komponennya apa saja, harga satuan dari komponen-komponennya itu harus dihitung juga gitu. Saya kira gitu sih. Kalau sekarang masih berlaku, sih masih berlaku juga sih Mbak. Tapi nanti saya akan coba telusuri lagi apakah
masih diberlakukan enggak? Mungkin yang enggak diberlakukan paling hanya ini peraturannya mungkin berubah dalam cara perhitungan atau mungkin harga satuannya itu kan harga selalu berubah dari waktu ke waktu. Sama seperti hanya PBJ itu biasanya kan setiap tahun kalau tidak salah itu dilakukan proses pengecekan Mbak terkait dengan harga barangnya. Seingat saya gitu. Sama juga dengan harga apa itu kalau di pemerintah itu namanya harga satuan aktivitas itu loh, apa sih namanya itu, yang itu dipakai untuk membuat anggaran itu loh Mbak, menyusun anggaran itu sih Mbak Novita. Halo. Iya Pak, soalnya saya ada baca itu kalau HSBGN itu ditentukan oleh Pemda setempat gitu Pak. Oh ya, tapi kan Pemda berarti kan ada dinas PU-nya kan Mbak? Oh iya. Ya. Nah, dinas PU-nya itu biasanya kadang-kadang dia koordinasi juga dengan pusatnya juga gitu. Tapi memang ini harus yang betul Mbak yang dikatakan Pemda, pengertian Pemda itu artinya di situ kan kalau terkait dengan bangunan pasti PU. PU nanti juga pasti lapor dengan Kementerian PUPR juga gitu. Karena memang kan yang akan membuat standar dan sebagainya itu kan perhatikan juga kondisi pemerintah pusatnya juga Mbak gitu, karena ada bangunan yang nanti mungkin lokasinya di daerah dan sebagainya itu seperti itu. Jadi tidak ditetapkan pusat gitu kan kecuali untuk hal tertentu, tetapi ditetapkan oleh daerah yang bersangkutan gitu. Itu sih Mbak yang ini. Nah paling yang sangat beda itu antar daerah biasanya, misalkan contoh Jawa itu pasti harganya akan beda dengan yang di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi ya biasanya seperti itu. Apalagi nih Papua dan sebagainya itu pasti harganya akan berbeda. Per meternya, kalau bangunan itu kan per volume atau apa ya selain meter persegi luasnya. Itu Mbak Novita. Baik Pak Wan, makasih ya Pak. Sama-sama. Silakan masih ada 15 menit. Silakan. Mungkin kalau gedung jarang ada problem ya, biasanya kalau yang banyak berita itu ini rumah biasanya yang sering kali ya nggak jauh-jauh amat dari masalah itu tadi, sengketa itu seringkali yang muncul seperti itu sih. Kalau Mas dan Mbak di daerah masing-masing sudah ini ya ini sambil KTTA juga gitu. Ini sudah sempat ini juga toh komunikasi dengan kalau mungkin data dari KPKNL atau ini sudah sempat ini soan gitu. KPKNL atau Pemda atau sesuai dengan objek KTTA-nya kok, sesuai kan. Itu jangan lupa nanti kalau ada kendala segera kontak ke kampus sehingga kemudian kampus mungkin bisa menerbitkan surat apa yang diperlukan dan sebagainya untuk membantu. Siap Pak. Silakan Mas. Saya izin Pak. Iya, Mas siapa? Mas Alfaris sama tuh absen 3 Pak. 3, Mas Alfaris. Iya Pak. Iya, silakan Mas. Saya baca-baca berita tentang sengketa rumah negara ini bukan hanya diurus oleh Kemenkyu Pak, tapi kadang-kadang diurus oleh Komnas HAM dan Bappenas dan lain sebagainya Pak. Oh iya. Nah, atas hal itu kenapa bisa digandeng itu Pak? Kenapa Kemenkyu itu nggak bisa sendiri-sendiri gitu Pak? Ya, memang gini. Ya kembali lagi ini contoh tadi ya Mas ya. Pertama terkait dengan masalah keuangannya atau barang negaranya itu yang pasti pengelola barang Kemenkyu sendiri. Kemudian kalau misalkan rumah negara tadi itu klasifikasinya itu golongan 1-2 di KL yang bersangkutan atau golongan 3 itu ke PU. Itu nanti seperti itu sehingga kemudian mereka akan terlibat. Kemudian ya entah apa yang diperlibat sehingga kemudian masuk sengketa yang disengketakan pas bagian mana gitu. Mungkin nanti pelajaran hukum nanti akan banyak membahas masalah itu juga.
Kemudian kenapa sampai kemudian muncul Komnas HAM atau Kemenkumham dan sebagainya? Biasanya rata-rata tuntutan, Mas. Itu tuntutan. Jadi misalkan yang seringkali dimunculkan, yang mereka mengadu Komnas HAM itu mereka digusur tapi tanpa mendapatkan biaya penggantian yang layak. Ya, gitu. Mereka berbondong-bondong untuk ini. Padahal ya tadi kadang-kadang mohon maaf gitu ya, ini lembaga peradilan ataupun mungkin lembaga yang pembela dan sebagainya itu nggak tahu ya, mungkin itu memang tugasnya begitu, saya nggak tahu gitu ya. Tetapi yang seringkali muncul adalah kadang-kadang penyelesaian atas begitu parsial, Mas, gitu loh. Jadi mungkin yang Kementerian Keuangan hanya fokus kepada barang negaranya, Kemenpu terkait dengan status rumahnya, kemudian kalau masalah hukum yang terkait dengan mereka Bakumnas Kemenkumhamnya, kemudian masalah mungkin perlakuan oleh aparat yang mengusir kepada mereka dilaporkan ke Komnas HAM dan sebagainya. Nah ini gitu. Mungkin kalau 4 pihak itu kemudian bertemu bersama untuk menyelesaikan, mungkin saya kira bisa gitu loh. Gitu loh. Jadi dan ini juga rata-rata karena memang mohon maaf ya, meskipun si penghuni rumah dinas itu sebenarnya orang-orang yang bisa dikatakan paham atau dianggap aja begini, harus paham, diasumsikan harus paham mengenai peraturan penggunaan rumah dinas atau fasilitas dinas lainnya. Tapi kadang-kadang mohon maaf itu masih ada yang berupaya untuk berpikir bagaimana caranya supaya bisa menggunakan rumah dinas itu semaunya mereka. Itu loh, Mas. Gitu. Ada beberapa yang seperti itu gitu. Nah, inilah yang kemudian ketika harapan yang atau keinginan mereka, apalagi mereka sudah berencana begini-begini, kemudian gara-gara rumahnya digusur jadi nggak dapat kondisi itu, akibatnya ya mengadukan gitu. Nah, ini mungkin diusir paksa, kemudian di aparatnya kasar, gitu. Wah, dilaporkan macam-macam. Jadi kadang-kadang tidak menuju ke pokok persoalan yang sebenarnya sehingga muncul kondisi itu. Itu saya kira yang bisa saya berikan jawaban, Mas, karena memang kompleksitas tadi ya, proses orangnya maupun aturannya kadang-kadang seringkali menjadi problem utamanya. Itu Mas Alfaris. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi monggo. Ada yang mau KTT tentang rumah dinas mungkin di antara Mas dan Mbak di kelas ini? BMN mestinya ini ya, gitu. Ada. Monggo loh banyak. Oh iya, jangan lupa ada tugas pribadi di RPS itu yang tentang cari contoh kasus rumah dinas dari berita-berita apa, kemudian silahkan nanti diulas 1 atau 2 halaman saja. Gitu. Monggo, mungkin masih ada sekitar berapa ini, 10 menitan. Monggo. Izin Pak. Silakan Mas. Mas siapa? Mas Mat? Iya Pak. Oke, saya ingin bertanya terkait tugas dan ini Pak. Dan kemarin file yang Bapak kirim itu. Nanti pengumpulannya bagaimana Pak? Nanti di Januari, nanti seperti biasa digabungkan jadi 1 aja Mas, gitu. Seperti kemarin aja. Jadi kalau yang latihan kita bahas di kelas. Kalau yang tugas sama kuis ataupun dengan yang tugas di RPS nanti dikumpulkan jadi 1 aja Mas, gitu. Dikumpulkan jadi 1 saja, nanti digabung dengan sehingga mungkin nanti saya akan cek di Januarinya, kan kita masih agak lama nih, tanggal berapa? Batas kuliahnya tanggal 26 Januari, 26 atau berapa Januari kan nggak salah. Nah, nanti mungkin di tengah-tengah Januari aja deh. Nanti kan Mas dan Mbak bisa mengerjakan ketika sambil libur gitu. Gitu. Nah, itulah enggak. Kemarin saya kirimkan dulu untuk jaga-jaga saja Mas, ketika suatu saat nanti ada gangguan dan sebagainya, yang penting saya sudah serahkan materinya, nanti tinggal menyesuaikan aja. Modelnya gitu aja sih biar nggak ngerepotin Mas dan Mbak gitu. Yang penting dicicil aja Mas gitu. Dan Januari saran saya mungkin karena kami punya waktu pemeriksaan itu hanya 2 minggu Mas, meriksa UAS-nya dan harus segera ngirim nilai, saran saya mungkin nanti pertengahan Januari tanggal berapa ya gitu, nanti biar sekaligus ya, nanti yang penting pastinya monggo dikerjakan sambil mulai tahun baru lah gitu ya gitu.
sambil tahun baruan gitu kan, lihat terompet atau lihat apa gitu kan. Itu Mas Kusman. Iya Pak, kalau untuk tugas yang artikel itu baik yang kelompok maupun individu itu ditulis di Word atau tulis tangan Pak? Karena ada lampiran artikel begitu Pak. Kalau artikel itu anu aja diketik aja Mas gitu. Yang tugas pribadi aja tulis tangan, tapi kalau yang model artikel tugas kelompok diketik komputer aja gitu. Gitu. Lah kalau misalkan yang tadi artikel yang rumah negara tadi yang perorangan mau diketik juga nggak, mau di ketik komputer juga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting cuma tugas aja, tugas sama ini aja Mas, tugas sama kuis aja yang tulis tangan aja gitu. Yang lain monggo pakai komputer aja gitu. Terus mohon info, kira-kira kalau yang tugas kelompok bisa nggak ya kita bahas di kelas? Mungkin waktunya di Januari deh kelihatannya. Januari, tugas kelompok itu Januari. Mungkin nggak ya? Karena nanti rencana kemungkinan kan terhenti kuliah tanggal 24 ya, minggu depan. Itu kita baru pertemuan sampai pertemuan ke-12 mungkin. Setelah itu baru pertemuan ke-13, nanti baru di Januari. Nah, itu mungkin nanti sama pertemuan ke-14-nya itu agak jauh karena saya mungkin akan mohon izin untuk lakukan tugas yang lain dulu gitu. Itu mungkin. Jadi nanti itu juga waktu yang longgar. Mungkin nanti saya arrange waktunya deh gitu. Saya mungkin yang untuk yang tugas kelompok yang itu Mas, contoh artikel tentang desa, contoh artikel tentang BMD, itu kan, itu nanti yang sifatnya kelompok mungkin bisa di ini aja Mas, apa dipaparkan aja, gitu. Januari tapi waktunya Januari tidak Desember, gitu. Oke, mungkin ada lagi masih 5 menit, kalau mungkin masih ada. Nanti yang slide ini mungkin saya kirim nyusul ya. Tadi ada beberapa saya ketik, nanti saya kirim nyusul. Kalau ada info enggak dari kelas sebelah, kelas terma, kelas dosko, mungkin ada info-info. Soalnya saya juga ada nggak sempat ngobrol dengan Pak Tanda atau Pak Robi gitu. Jadi mungkin kalau ada info-info, saya sangat berharap Mas dan Mbak mungkin bisa infokan ya, mungkin ketemu sama yang kelas lain. Oh di sana ada tambahan ini Pak, nanti saya segera confirm gitu. Apalagi ini yang saya kan agak balap nih dibanding dengan Pak Robi atau Pak Tanda, jadi khawatir ada yang miss, yaitu semoga dua pertemuan yang berikut di Januari nanti bisa bisa kita mungkin lebih awal kalau sudah ada ketemu kekurangan yang kita bahas itu mungkin bisa kita mulai nyicil sekarang. Oke, monggo kalau masih ada ini, masih ada yang habis ini kuliah lagi? Oh gitu, atau kita hentikan sekarang aja? Khawatir nanti Mas dan Mbak harus istirahat dulu, mungkin tidur siang dulu meskipun 5 menit. Boleh Pak. Iya, ini sih sebentar tinggal berapa detik nih gitu ya. Tinggal berapa detik, 12.55 tak tutup gitu kan. Ini cuma nyelaraskan detikan aja ini. Kalau kurang dari 5 menit ditegur gitu kan sayanya gitu. Pas. Oke, kita hentikan hari ini gitu kan. Untuk hari ini selamat beraktivitas kembali. Nggih. Oke, terima kasih. Banyak, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak.